Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala amat sangat tidak menyenangi, amat sangat murka kepada seseorang dari hambanya yang Allah berikan nikmat kepada hamba tersebut, tapi justru dia tidak menyambut nikmat itu dengan syukur kepada Allah, dengan berbahagia karena Allah, tapi justru dia sambut dengan perasaan suudzon kepada Allah, dalam perasaan tidak senang akan hal tersebut. Termasuk salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu ketika seorang hamba itu diberikan anak, khususnya seorang anak perempuan. Karena kebiasaan mereka, orang-orang zaman jahiliyah, bahkan sampai sekarang ini yang tidak mengerti akan syariat, ketika dia diberikan anak keturunan laki-laki, dia bahagia. Tapi justru ketika diberikan anak anugerah dari Allah berupa anak perempuan, justru dia menyambutnya dengan perasaan tasakhut, perasaan marah, perasaan tidak senang kepada Allah, bahkan tidak jarang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat An-Nahl ayat 58 dan ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira, dan jika diberikan kabar gembira ahaduhum kepada salah satu dari mereka bil untha, dia memiliki seorang anak kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka ketika itu wajahnya menjadi muram, wa huwa kadhim muswaddan, dalam keadaan hitam, wa huwa kadhim, dan dia sangat marah dan dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kemudian Allah menceritakan ketika mereka tadi itu diberikan yatawaro, mereka itu menyingkir, mereka itu minder ketika mendapatkan kabar seorang anak perempuan. Min su'in ma busyira bihi, karena kabar yang diberikan memiliki anak perempuan dianggap berita yang buruk, berita yang tidak baik yang disampaikan kepada dirinya. Kemudian timbul perasaan jahatnya. Apa orang tua tadi itu mengatakan? Ayumsikuhu ala hunin. Apakah dia akan memeliharanya dengan penuh kehinaan? Memelihara anak perempuan dengan kehinaan dan dengan kehinaan? Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab, atau justru lebih baik menguburnya, mengubur hidup-hidup dari anak tersebut di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ala ketahuilah, sa'a ma yahkumun, begitu buruknya apa-apa yang mereka tetapkan tersebut, yang mereka fikirkan tersebut. Di sini Allah menceritakan ketika seseorang diberikan salah satu nikmat yang besar yang akan menyambung tali dari nasabnya, anak perempuan diberikan, bukan bahagia, tambah timbul perasaan yang tidak baik. Apakah aku memeliharanya tapi dengan kehinaan, atau lebih baik aku kubur saja ini? Kalau sekarang hadirin masih dalam kandungan, sudah dikubur, sudah dibunuh. Dengan apa? Digugurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Qatadah. Beliau mengomentari atas dua ayat ini. Yaqulu Qatadatu rahimahullahu ta'ala an hatainil ayatain. Qatadah rahimahullah
memberikan komentar atas dua ayat ini. Beliau mengatakan, hada soy'u musyrikil Arab. Ini adalah merupakan hada soni'u musyrikil Arab. Ini merupakan kebiasaan perbuatan orang-orang musyrik dari bangsa Arab yang terdahulu. Akhbarahumullahu ta'ala dzikruhu bi khudhi sayatihim. Yang mana Allah telah menghabarkan dari penyebutan mereka, dari kebusukan mereka, dari perbuatan yang tidak baik yang telah mereka laksanakan. Fa'amal mu'minu, adapun kalau orang yang beriman, fahuwa haqiqatun bi ayyarda bima qasamallahu lahu. Sedangkan seorang mukmin yang sesungguhnya, katanya beliau, fahuwa, maka dia haqiqun, dalam keadaan yang yakin, betul-betul senang, bahagia, yakin ini pemberian Allah ditunjukkan dengan perbuatan hati, bi ayyarda, dia ridho bima qasamallahu lahu, dengan apa-apa yang Allah bagi untuknya. Wa qada'ullahi khairun min qada'il mar'i nafsih, katanya beliau. Wa qada'ullah, dan ketentuan Allah dan ketetapan Allah, khairun, itu lebih baik, itu lebih afdal, itu lebih utama, min qada'il mar'i, daripada keputusan seseorang, li nafsih, untuk dirinya sendiri. Wali umri ma yadri annahu khairun, dan demi umurku, sungguh manusia tidak mengetahui apakah pemberian itu adalah justru yang terbaik, tapi justru manusia tidak mengetahui hal tersebut. Farubba la rubba jariyatin khairun di ahliha min ghulam. Katanya beliau, betapa banyak dan sering terjadi ketika seorang anak perempuan justru lebih bermanfaat untuk abah dan ibunya, untuk bapak dan ibunya, daripada seorang laki-laki sekalipun. Semuanya rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama, katanya beliau, wa innama akhbarakumullahu jalla wa ala bi khabarihim litahdaruhu wa litantahu anhu. Dan tujuan Allah memberikan kabar kepada kamu sekalian, kepada kita semuanya, bi khabarihim, tentang keadaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti hakikat pemberian Allah, diceritakan oleh Allah, litahdaruhu, supaya kamu sekalian bisa hati-hati, walitantahu anhu, dan jangan sampai kamu sekalian melaksanakan hal-hal tersebut. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang tidak penyesalan. Cuman ketika mendapatkan anak perempuan, mengatakan dengan ringannya, engkau telah memiliki anak? Iya. Apa? Perempuan. Seperti ada perasaan penyesalan. Ini sama, hadirin. Ini sama. Cuma tingkat suhudnya, cuma tingkat murkanya kepada Allah tidak seperti jahiliyah. Cuma sama-sama murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ditambahi lagi, hadirin. Kalau sudah perasaan benci seperti itu, tidak menyenangi, tapi justru dibarengi lagi dengan perasaan bahwasannya dia ini berkeberatan ketika memiliki anak tentang urusan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Orang yang seperti ini, hadirin, wa manittasaba bis sifatis sabiqah, orang yang punya sifat seperti ini, fahuwa mu'taridun ala qada'illah. Ketahui yang pertama, dia ini menentang ketentuan Allah Jalla wa'ala. Menentang ketentuan Allah, menentang qada'nya Allah, menentang qadarnya Allah. Fa inna amrad durriyah biadillah. Karena sesungguhnya urusan untuk memiliki keturunan itu hak yang paten milik Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inathan
wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah akan memberikan yang dikehendaki keturunan perempuan. Allah akan memberikan yang dikehendaki dengan keturunan laki-laki. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah segala kerajaan langit, segala kerajaan bumi, yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah yang memberikan kepada seseorang yang dikehendaki inatha, keturunan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan dialah Allah yang memberikan kepada orang yang dikehendaki dengan keturunan laki-laki. Al yuzawwijuhum dukrana wa inatha. Allah yang menentukan untuk dia menikah, laki-laki atau perempuan. Laki-laki mendapatkan jodoh, perempuan mendapatkan jodoh, semuanya dari sisi Allah. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Dan dialah Allah yang menjadikan siapa di antara makhluknya aqima, yang mandul, yang mungkin tidak akan memiliki keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, Allah maha mampu atas hal tersebut. Apa tujuannya ini? Allah saya menyampaikan seperti ini. Apakah kita tidak tahu kerajaan semuanya milik Allah? Kekuasaan milik Allah. Keturunan akan diberikan tergantung Allah. Tidak diberikan, diberikan. Apakah kita tidak tahu? Tahu hadirin. Kenapa Allah menyebutkan lagi seolah-olah tidak tahu? Peringatan. Hati-hati. Hati-hati. Terkadang sesuatu yang kita inginkan justru keburukan. Sesuatu yang kita tidak inginkan justru itu kebaikan. Semuanya rahasianya Allah. Apalagi ditambahi lagi, kalau sampai dia tadi itu timbul perasaan tidak senang. Dengan akan memberikan jangan banyak anak. Sekarang kehidupan di dunia ini dalam keadaan kesulitan. Kita makan sulit. Kalau punya anak sulit nanti. Hati-hati hadirin. Ingat firman Allah surat Hud. Ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di muka dunia ini. Melata hadirin. Yang melata yang disebutkan oleh Allah. Binatang. Kalau binatang yang melata, semut yang kecil, semut yang kita anggap tidak bernilai, ditanggung rezekinya oleh Allah. Apalagi kita, manusia, umat Nabi Muhammad. Masih ada keraguan? Sehingga dalam ayat tersebut, wanaha jalla wa ala min qatl aulad khasyatal infaqi alaihim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melarang ketika orang tua tadi itu membunuh anaknya, baik setelah hidupnya, setelah keluarnya dari rahim, atau digugurkan. Haram hukumnya, tidak diperkenankan sama sekali. Khosyatal infaqi alaihim, karena ketakutan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Allah menyatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala taqtulu, dan janganlah kamu sekalian membunuh auladakum, anak-anak kamu sekalian, min imlaq, karena kemiskinan, karena kefakiran. Nahnu narzukukum wa iyahum. Allah menjelaskan di sini, nahnu narzukukum, kami Allah yang akan memberikan rezeki kepada kamu sekalian. Wa iyahum, juga mereka anak-anak kamu. Kamu jangan bingung urusan makan mereka. Kita lahir, tidak ada yang bawa pakaian sama sekali. Tapi Allah menitipkan perasaan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Bapak kita memberikan pakaian, memberikan makanan. Bahkan ibu kita hadirin, timbul perasaan kasih sayang. Tidak merasa jijik sama sekali untuk membersihkan kotoran kita ketika kecil. Menyusui. Coba kita perhatikan hadirin, perempuan itu tidak akan keluar air susu kecuali apabila dia telah melahirkan.
Kalau dia belum melahirkan, sulit untuk keluar air susu. Apa maknanya di sini? Seolah-olah Allah menyatakan, anakmu lahir, bukan aku biarkan seperti itu, bukan. Aku Allah yang akan memberikan tanggungan semuanya. Bahkan dikeluarkan makanan yang paling afdol, yang tidak perlu membeli, yaitu air susu dari ibu kita semuanya. Makanan yang paling afdol, bahkan orang kafir pun mengakui hal tersebut. Dari mana ini? Apa isyaratnya ini? Janji dari Allah. Jangan pernah bingung untuk urusan rezeki. Apalagi sampai tasakhut, murka. Anakku banyak, sulit pekerjaan. Anakku ini, coba anakku sedikit. Kadang-kadang hadirin, berapa banyak seseorang menginginkan untuk memiliki anak. Tapi datang satu kelompok, satu orang, justru ketika menghabarkan, istriku sekarang hamil lagi. Dalam keadaan susah, sedih. Padahal harusnya nikmat, bahagia, pemberian dari Allah. Kenapa? Maaf, kebodohan di dalam memandang akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadirin. Waqad kana rajulun jalisan inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu saat ada seseorang duduk berbarengan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah putra Sayyidina Umar. Wa kan lahu banat. Orang itu memiliki beberapa anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian fatamanna mautahunna. Ini sang bapak berharap anak-anak perempuannya itu mati. Sumpek punya anak perempuan. Berharap untuk mati. Ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa yang terjadi hadirin? Faghadiba Ibnu Umar jiddan. Sayyidina Abdullah bin Umar amat sangat marah, amat sangat murka kepada orang tersebut. Waqala, dan Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, anta tarzukuhunna, anta, apakah engkau tarzukuhunna yang memberikan rizki kepada mereka? Apakah engkau yang memberikan nafkah kepada mereka? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingatlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Kadang aku menginginkan anak laki-laki, Habib, Ustadz, Kiai, ingin memiliki anak laki-laki. Tapi kenapa selalu memiliki anak perempuan? Aku ingin anak laki-laki. Ingatlah firman Allah, surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11. Allah menyatakan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadrun. Kamu semua tidak mengetahui ayyuhum. Siapakah di antara mereka anak-anakmu tadi itu? Aqrabu lakum naf'a. Yang nanti akan lebih memberikan kemanfaatan kepada dirimu. Sehingga dikatakan, qad takunul banat khairan li abaihinna. Terkadang anak-anak perempuan lebih bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Min katsirin minad dukur, daripada anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 19. Allah menyatakan, fa in karihtumuhunna, maka jika kamu tidak menyenangi, kamu membenci mereka, tidak senang, kenapa anakku semuanya perempuan, anakku lakinya tidak ada atau cuma sedikit anak laki-lakiku. Fa'asa antakrahu syai'an, maka bisa jadi engkau membenci akan sesuatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi justru Allah memberikan sesuatu kebaikan yang besar dari sesuatu yang kamu benci, dari sesuatu yang tidak kamu senangi. Mungkin anak-anak perempuan kita yang justru akan mengangkat derajat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, marilah kita terima segala pemberian dari Allah, nikmat dari Allah bihusnil istiqbal, dengan sebaik-baik penerimaan. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Setelah itu bentuk syukur kita, jaga nikmat tersebut, pelihara nikmat tersebut. Dalam hal ini anak, berikan pendidikan yang terbaik,
Berikan dia perasaan iffah, perasaan harga diri, perasaan malu. Sampai dia mendapatkan jodohnya. Sampai dia menjadi penyebab kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini adalah sya'nul mukmin. Dan ini adalah kedudukan, kebiasaan, dan yang seharusnya bagi seorang mukmin. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, pertolongan kepada kita untuk selalu berterima kasih atas nikmat Allah dan menggunakan nikmat tersebut, menjaga nikmat tersebut, bukan menjadi hujjatan alaina, tidak menjadi bukti yang buruk bagi kita, justru hujjatan lana, menjadi bukti yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin.